Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Selamat datang pada mata kuliah kalkulus integral. Pada pertemuan pertama, kita akan mempelajari integral tak tentu atau antiderivatif. Antiderivatif atau yang biasa kita sebut anti turunan, yaitu bisa dilihat pada gambar ini. Integral dan derivatif di sini. Derivatif dari sebuah fungsi, misalkan ada fungsi fx sama dengan 4x pangkat 3, maka apabila dicari integralnya menjadi f besar x sama dengan x pangkat 4 plus c. Dan apabila diturunkan kembali atau diderivatifkan kembali, juga kembali menjadi fungsi atau fx kecil sama dengan 4x pangkat 3. Kita lihat, perhatikan pada derivatif dan integral dari fungsi. Ada beberapa fungsi fx di sini, yaitu yang pertama fx sama dengan x pangkat 4. Yang kedua ada fx sama dengan x pangkat 4 plus 3. Dan yang ketiga ada fx sama dengan x pangkat 4 min 8. Ini adalah sama, yaitu sama-sama nilai dari f kecil x sama dengan 4x pangkat 3. Maka secara umum dikatakan bahwa antiderivatif dari fx kecil sama dengan 4x pangkat 3 adalah f besar x sama dengan x pangkat 4 plus c, di mana c konstanta sembarang. Antiderivatif juga disebut integral tak tentu. Nah, dituliskan seperti ini. Integral dari dx, integral dari 4x pangkat 3 dx sama dengan x pangkat 4 plus c. Selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai aturan pangkat. Jika R adalah sebarang bilangan rasional kecuali min 1, maka integral dari x pangkat R dx sama dengan 1 per R plus 1 dikali x pangkat R plus 1 plus c atau konstanta. Dan apabila atau jika R sama dengan min 1, maka integral dari x pangkat min 1 dx sama dengan integral 1 per dx sama dengan ln x plus c atau konstanta. Ada beberapa sifat linier, andaikan f dan g mempunyai integral tak tentu, nah, dan k adalah konstanta, maka ada 3 sifat linier berikut. Yang pertama, integral dari k fx dx adalah k atau konstantanya dikeluarkan integral fx dx. Yang kedua, integral dari fx plus gx dx dipisah menjadi 2 sama dengan integral fx dx ditambah integral gx dx. Yang ketiga juga berlaku untuk integral fx min gx dx juga dipisah menjadi integral fx dx dikurang integral gx dx. Perluasan aturan pangkat. Andaikan G suatu fungsi yang dapat didiferensialkan dan R suatu bilangan rasional bukan min 1, maka integral dari Gx pangkat R, G aksen X dx sama dengan 1 per R plus 1 Gx pangkat R plus 1 plus C.
Ada beberapa rumus-rumus dasar dalam integral. Nah, yang pertama adalah integral x pangkat n dx itu menjadi 1 per n plus 1 dikali x pangkat n plus 1 plus c. Nah, dengan n-nya tidak boleh sama dengan min 1. Yang kedua, ada integral 1 per x dx itu menjadi ln x plus c. Dan yang ketiga, ada integral e pangkat x dx itu sama dengan e pangkat x plus c. Dan yang keempat, integral dari a pangkat x dx sama dengan a pangkat x dibagi ln a plus c. Selanjutnya ini ada integral dari fungsi trigonometri. Nah, ada beberapa fungsi-fungsi trigonometri di sini, yaitu yang pertama ada integral sin x dx, itu sama dengan min cos x plus c. Nah, apabila integral cos x dx itu menjadi plus di sini ya, sin x plus c. Integral tan x dx adalah ln secant x plus c. Sementara integral dari secant x dx adalah ln secant x plus tan x plus c. Ada lagi integral dari kotangan x dx adalah ln sin x plus c. Sedangkan integral dari kosekant x dx yaitu ln kosekant x plus kotangan x plus c. Integral dari sekant kuadrat x dx adalah tan x plus c. Sedangkan integral dari kosekant kuadrat x dx sama dengan min kotangan x plus c. Selanjutnya ada integral dari sekant x tan x dx itu sama dengan sekant x plus c. Dan yang terakhir, integral dari kosekant x kotangan x dx yaitu min kosekant x plus c. Ini ada beberapa integral fungsi inverse trigonometri di sini dalam mencarinya. Yang pertama yaitu integral du per akar 1 min u kuadrat itu menjadi sin pangkat min 1 ya ini, atau inverse-nya. Inverse sin u plus c. Yang kedua, integral du per 1 plus u kuadrat itu menjadi inverse nih, tan u plus c. Integral dari du per u akar u kuadrat min 1 adalah inverse dari secant u plus c. Selanjutnya ada integral dari du per akar a kuadrat min u kuadrat itu sama dengan inverse dari sin u per a plus c. Sedangkan integral dari du per tanpa akar di sini a kuadrat plus u kuadrat itu sama dengan 1 per a inverse tan u per a plus c. Dan yang terakhir di sini integral dari du per u akar u kuadrat min a kuadrat itu sama dengan 1 per a secant inverse dari secant u per a plus c. Di sini ada integral dari fungsi hiperbolik, yaitu yang pertama integral dari sin hx dx itu sama dengan cos hx dx plus c. Nah, apabila kebalikannya, integral cos hx dx itu sama dengan sin hx plus c. Selanjutnya ada integral secant h kuadrat x itu sama dengan tan hx plus c. Sedangkan integral kosekant h kuadrat x dx itu sama dengan min kotangan hx. Ini plus c ya. Selanjutnya integral dari secant hx tan hx dx itu sama dengan min secant hx plus c. Dan yang terakhir integral dari kosekant hx kotangan hx dx itu sama dengan min kosekant hx plus c. Ini integral yang berkaitan dengan fungsi inverse hiperbolik. Ada beberapa di sini. Yang pertama yaitu dari integral dari 1 per akar x kuadrat plus 1 dx itu menjadi
sin atau integral sin hx, atau inverse maksud saya, sin hx plus c. Yang kedua, integral dari 1 per akar x kuadrat min 1 dx itu inverse dari cos hx plus c. Yang ketiga, yaitu integral dari 1 per 1 min x kuadrat dx itu menjadi inverse tan hx plus c. Dan terakhir, integral dari 1 per x akar 1 min x kuadrat dx itu adalah inverse dari secant hx plus c. Demikian dari pertemuan pertama. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.